doa kita semua dikabul dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, yuk masuk baru. Alhamdulillah sesi pertama sudah kita laksanakan dan kita akan menuju pada sesi kedua. Semangat sekali ini diskusi yang nanti tema dan juga pembahasannya telah disusun oleh ketua MPO kita semua, dan mungkin untuk malam ini kita serahkan semuanya kepada beliau yang akan menuntun diskusi, dan saya sebagai moderator sekarang akan menyerahkan forum ini kepada Mama Sanusia dengan kami bersama. Lanjut itu Ais lanjut ke dia Ais harga mana tuh harga fantastis oh guys tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa nas'aluhu baraka wan najah was salamah min sabang alam rauka wilayah wa Jokowi Widodo Raisul Jumhuriyah wa Prabowo Subianto calon Raisul Jumhuriyah wa nas'aluhu syafa'ah min Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah nahnu jami'an alladziina fi markaz ahli sunnah wal jamaah jami'ah sunan gunung jati Bandung bolal jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengisi waktu supaya bermanfaat setelah melakukan tawasul kepada almarhum Pangresa Profesor Dr. Juhaya Straja sebagai peletakan muassis dari Markaz Ahli Sunnah wal Jamaah, dilanjutkan dengan pembina-pembina yang lain seperti Ayat Dimyati Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, Bapak Kiai Haji Asep Tajul Arifin, dan Bapak Profesor Abdul Rojak dari Fakultas Usuluddin. Itulah pembina-pembina penasihat yang pertama mengawali Ahli Sunnah wal Jamaah, yang harus kita kembangkan, yang harus kita sampaikan terus-menerus kepada adik-adik kita ke depannya. Jadi 5 pilar ini tetap kita harus tawasuli dan kita takzimi. Mudah-mudahan keberkahan dan maunahnya diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dianggap jadi santrinya, dianggap jadi siswanya oleh beliau-beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena beliau-beliau itu sangat aktif sekali dalam bidang akademisi sampai gelarnya profesor, dan beliau sangat aktif sekali dalam bidang organisasi, baik organisasi keagamaan, organisasi kebudayaan, organisasi lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, supaya ada berkah dan manfaatnya untuk kita semuanya, pada malam kali ini kita sebagai penerus dari cikal bakal Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan mahasiswa, kita akan membahas temanya. Kalau sahabat-sahabat setuju dengan tema ini, kita akan diskusikan lebih matang dan lebih panjang, yaitu tentang aktif dalam sebuah organisasi, baik di dunia kampus ataupun di luar kampus. Kita ketahui sahabat, bahwasanya organisasi ini bukan semata-mata kita ikut bergabung dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi lain itu, organisasi adalah perkumpulan dari seseorang, yang dimana seseorang tersebut
bericikibung bersama satu visi satu misi dalam sebuah ikatan. Dalam artian gini, ketika kita latar belakangnya dari awalnya khususnya di markaz ataupun di organisasi Hima Aswaja, Himpunan Mahasiswa Ahli Sunnah wal Jamaah, kita awal mula banyakkan dari kita dari putra daerah. Nah, awaluhu min Aqsul Madinah, yakni min misal Pangandaran, wa Tasikmalaya, wa Garut, ya, wa Limbangan, wa Majalengka, wa Cirebon, wa Sukabumi Jampang misalnya, Cianjur, Karawang, wa Lampung ya, misalkan dari Lampung, sahabat kita, guru kita semua ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi awal kita ataupun background kita itu berawal dari jauh dari kota, tapi ada juga yang di kota seperti ketum kita itu dari kota ya, Curug Cinulang kan itu kota ya. Kota sawah. Kota Curug Cinulang. Itu. Jadi latar belakang kita sama, yaitu yang pertama backgroundnya para santri, backgroundnya tukang sare asli. Eta mah faktor kahiji, santri, tukang sare, tukang buburu kana dahareun. Tah di dieu tempatna. Jadi organisasi eta teh saala kadar sapersamaan, sama-sama kita dari kampung, sama-sama kita santri, sama-sama kita butuh dengan makanan, sama-sama kita butuh dengan ketiduran ya, santri tidur itu santri yang berguna. Maka dari itu organisasi itu sangat penting bagi kita, khususnya di bidang kita, dalam background kita dan latar belakang kita. Maka disinilah Ahli Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan organisasi kita itu kita sama-sama nanti di dunia sampai seterusnya, dan insya Allah nanti di akhirat sampai ahli surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa manfaatnya ahli sunnah? Manfaatnya ahli sunnah wal jamaah yang pertama, kalau kita mendengar dari penasihat ataupun adzan dulu ya, adzan dulu. Syukron kasiron akhir al-fadil wa asatidah wa asatidah. Syukron, terima kasih. Baik, ketika kita mendengar dari pengersa penasihat Himpunan Mahasiswa Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Sukri Hadi Sambas MAG, ternyata selama beliau hidup di alam dunia, hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang umurnya kurang lebih 73 tahun. Ternyata subhanallah, dengan izin Allah kita dengar tadi malam ini sangat update sekali. Beliau dari semenjak ya SD, setingkat SD dulu udah mulai namanya berorganisasi. Dilanjutkan setelah itu ketika menjelang SMP dan SMA, kalau dikaitkan dengan keadaan kita, beliau itu ketua OSIS-nya, ketua OSIS di bidang sekolahan. Nah, setelah tamat dari setingkat SMA, kalau dulu mungkin sekolah rakyat gitu ya, kalau tidak salah, ataupun sekolah apa gitu. Terus setelah tamat dari SMA, beliau mengambil sarjana muda. Sarjana muda yang diambil di IAIN Bandung ini, yaitu dulu IAIN, dia ambil sarjana muda. Dan ketika itu awal mulanya beliau ingin mondok pesantren, katanya di Pondok Pesantren Sukamiskin yang dipimpin oleh pengersa Mama Muhammad Alko ketika pada waktu itu. Akan tetapi pesantren Sukamiskin pada zamannya beliau tidak membutuhkan santri yang sambil sekolah.
Maka dari itu beliau terus melanjutkan ataupun mencari pesantren yang lain, yang dimana ketika itu beliau melanjutkan pesantren di Mama Sindang Sari yang disebut sekarang yaitu Mama Al-Jawami. Maka dari itu sahabat, beliau mengikuti organisasi di pesantren di Sindang Sari, dan selain itu juga beliau mengikuti organisasi yang ada di AIN ini yang kita kenal menurut beliau yaitu organisasi CDM, Senat Dakwah Mahasiswa. Nah, inilah yang harus kita renungi dan harus kita pikirkan manfaat dari organisasi. Sahabat-sahabat nanti akan memberikan tanggapan, masukan dan juga ilmu untuk kita semuanya, khususnya kami hanya sekedar mudah-mudahan pembuka dari diskusi ini, yaitu manfaatnya organisasi itu sungguh luar biasa. Kita tahu beliau sekarang di masyarakat sungguh sangat bermanfaat, dan di kalangan akademisi UIN Bandung beliau dijadikan dekan Fakultas Dakwah pada masanya, dan sekarang beliau dijadikan guru besar di Fakultas Dakwah. Selain itu juga beliau sekarang dijadikan ketua atau rais dari pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI. Selain itu juga beliau penasihat di organisasi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Inilah manfaat organisasi yang kita lihat. Maka dari itu kami di sini sangat bahagia dan senang sekali bisa bersatu berikikibung bahasanya dengan Ahina Fadil, Kang Sadili Ahina Fadil, Abuya Salman dari Tasikmalaya, Akang Rijal, Akang Ucup, Akang Kendi, Akang Ahmad, Akang Asep dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan organisasi ini kita diskusi, masing-masing punya pendapat, apa hikmah yang masing-masing rasakan dari sebuah organisasi. Silahkan diberikan tanggapannya. Waktunya kurang lebih 5 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Udah habis waktunya. Calon guru besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan faidah ataupun manfaat organisasi, tentu sangat jelas sekali banyak manfaat yang bisa dicapai. Oh ya, tahan sound sistemnya. Oi, Mulai dari Asep, bukan hanya dari sejak dini manusia ataupun seseorang berorganisasi dengan baik, tapi justru adanya seorang manusia itu tidak lepas daripada adanya interaksi sosial yang menjadi sebuah organ-organ yang menyatu, dan itu organ yang menyatu itu kan disebut dengan organisasi. Kita lahir dari ayah dan ibu, berkoordinasi, bekerja sama, ada yang memimpin, gantian memimpin, ada kalanya seorang suami yang memimpin, ada istri yang memimpin, terjadi hubungan dan lahirlah kita semua. Jadi kita sendiri pun secara proses itu lahir daripada adanya proses organisasi dua manusia. Dan ketika diruntutkan dari 2 orang menjadi 4 orang, menjadi 8 orang, menjadi 16 orang, menjadi 32 dan seterusnya. Jadi untuk menjadikan kita satu orang itu perlu berapa orang, dan nanti pun ke bawah nanti kita yang mudah-mudahan gitu jodohan terus boga-boga gitunya berkembang, punya 1-4 dari 4 jadi loba dari sebagainya. Nah, tentu organisasi yang secara definisi berarti sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dan kemudian di dalamnya ada struktur. Itu haruslah berorientasi kepada kebaikan, karena faedah organisasi sendiri itu seperti halnya kita memegang pisau, dan kegunaannya itu bisa dipakai untuk sesuatu yang positif ataupun negatif, seperti halnya pisau sama. Maka terlahirlah sebuah kaul
al-haqqu bila nidom, saya bibul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terlindas, akan terlinding, akan